Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor, channel edukasi bagi seluruh sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada. Yang nonton video ini, semoga Anda terhibur, semoga Anda mendapatkan manfaat dari video yang akan saya bawakan kali ini, ya. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan sobat Danang Surveyor yang seperti ini. Saya bacakan ya. Mantap videonya Bang. Mau nanya Bang, kalau ukur bangunan yang sudah jadi bagaimana Bang? Pakai alat apa Bang? Ya kan? Apa saja alatnya yang dipakai ya? Kemarin juga ada yang tanya seperti ini, Bang, tanah saya sudah diukur oleh BPN, tanah dan bangunan. Nah, di samping bangunan itu masih ada tanah sisa dari tembok saya. Nah, tapi yang diukur sama petugas ukurnya kok cuma bangunannya saya saja, ya kan? Nah, itu apa nggak selisih nanti Bang, ya kan? Nah, repot, ya kan? Jadi saya jelaskan pelan-pelan ya, pakai papan ini ya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaannya, yang belum subscribe tolong subscribe, yang sudah subscribe saya doakan lancar rezeki, sehat selalu. Yang belum punya tanah atau rumah untuk tempat tinggal, semoga cepat diberi rezeki ya, agar bisa beli rumah atau beli tanah dan dibangun rumah, ya kan. Oh ya, kemarin saya ngukur ketika di sawah ada orang panen pepaya. Saya dikasih pepaya, wah, suruh nyobain enak apa enggak katanya ya. Nih pepayanya, cantik banget ya, cantik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep, mantep pol. Dulu waktu kecil, zaman biyen yang cilik aneh, ning sawah nyolong kates, ya, nyolong kates sopol. Sopo biyen yang cilik aneh ning sawah golek susuh manuk, ketemu wit kates dipenek, ora omong wonge, ora omong sing duwe sapa, ayo cung. Nah, ini saya kemarin ngukur, ya kan, ketemu pohon tapi ada orangnya, dia lagi panen, ya kan, California, dia punya kebun pepaya California. Pas saya lewat ditawarin mau dibawain nih pepaya, saya nggak mau, ya kan, sebenarnya, ya kan, malu, ya kan, sungkan, tapi dipaksa, ya udah, rezeki nggak boleh ditolak, ya kan. Ya, saya bukan dari pemohonnya, padahal ini dari tetangga perbatasannya yang lagi panen, ya kan, pas ukur sawah gitu kan, dia punya kebun, pas panen saya disuruh bawa satu buat dicobain buat anak-anak di rumah ya. Ini ternyata mantep banget ya, pepaya California tuh. Singkirin dulu, minum dulu ya. Bismillah. Jadi gini, misalkan ngukur ya, misalkan ngukur tanah, ini ada jalan nih, jalan, ada jalan, ini tanahnya nih sebenarnya ya, ini tanahnya. Nah, rumahnya ini namanya pres ini ya, sini pres, yang ini teras. Nah, ini bangunan nih misalkan, ini bangunan, ini bangunan ya. Yang diukur sebelum mengukur bangunan itu, yang diukur yang ini, batas-batas tanah yang ini, batas-batas tanahnya ini yang diukur, ya kan. Baru diukur batas bangunannya, pakai meteran bisa, ya kan, pakai meteran bisa ya, lebih akurat.
Nah, misalkan lagi, nah setelah ngukur kelilingan ini baru diukur bangunannya keliling. Jangan lupa dikontrol. Nah, dikontrol, garis kontrol ya. Nih, ke sini ditarik gitu, lebih detail harusnya. Kalau ada bangunan itu petugas ukur harus detail, harus teliti, harus bangunannya harus bagus sesuai fisik di lapangan. Nanti gambarnya yang di sertifikatnya ya, bagus, harus bagus. Jadi petugas ukur dari surveyor itu harus pinter gambar ya. Nah, misalkan kayak gini, nih bangunannya kotak di sini, kotak. Ini masih ada tanah sisa. Yang diukur bangunannya apa? Tanahnya. Karena yang disertifikati itu tanah, bukan bangunan ya. Luas yang tercantum di dalam sertifikat itu luas tanah ya, bukan luas bangunan. Kalau di SPPT BBB ada luas tanah dan ada luas bangunan. NJOP per meter tanah dan NJOP per meter bangunan. Kalau di sertifikat yang tercantum di sertifikat itu cuma luas tanah ya, nggak ada tercantum luas bangunan. Tapi gambar bangunan biasanya ada di gambar sertifikat tersebut gitu. Misalkan kayak gini, ngukurnya pakai apa bang? Pakai meteran bisa. Harus kombinasi pakai GPS geodetik lebih bagus lagi untuk mengetahui posisi koordinat tanah ini di mana. Kan misalkan ini di titik pakai GPS geodetik yang canggih, itu ketelitian tinggi ya. Nah, yang bangunan diukur, misalkan di sini angkanya 2, di sini 2 meter ya dari patok sini ya kan. Di sini 8. Nah, paling ujung sini misalkan 15. Nah, ini garis 1, garis 2, garis 2, tarik meteran ke sini. Nah, di sini diukur jaraknya berapa, pakai meteran. Sampai sini berapa, tarik di sini juga dikontrol ya. Misalkan patok ini hilang atau patok yang ini hilang, ini bisa nanti ditarik, dikembalikan patok yang sini lewat bangunan. Usahakan GU-nya itu rapi, gambar ukurnya petugas ukur itu harus rapi ya kan, biar bisa dibuat pengukuran ulang tanah ini kalau misalkan patok yang sini satu ini hilang gitu ya. Ini juga ditarik berapa meter, ini ke sini berapa, ini berapa, angka jalan. Nah, setelah ini ditarik juga ke sini. Oh, harus detail. Ini ditarik juga ke sini. Tarik ke sini gitu. Nah, lebih teliti lagi, tambah kontrol lebih ke sini. Ini bisa berdiri kalau sini sudah ketemu sini. Kalau ngukur tanah ada bangunannya, itu bangunannya juga harus digambarkan. Bukan bangunannya diukur tapi tanahnya nggak diukur, enggak. Tanahnya dulu diukur, baru bangunannya, gitu loh. Langsung saat itu juga, gitu. Jadi dalam satu rangkaian, gitu. Nggak bisa ngukur tanah yang ada bangunannya, kok malah bangunannya diukur, tanahnya enggak ya? Itu lucu, ya kan? Itu lucu, nggak bisa. Nanti luasnya luas bangunannya yang tercantum di sertifikat. Nah, nanti tanahnya itu tanahnya siapa ya kan? Padahal tetangga berbatasan itu tetangga berbatasan tanah, bukan tetangga berbatasan bangunan gitu ya. Oke. Jadi pakai meteran bisa. Jadi pertanyaan tadi, ngukurnya pakai apa bang? Kalau ada bangunannya penuh itu pakai meteran bisa, pakai disto bisa, tapi hati-hati kalau pakai disto jangan sampai ada objek yang tertabrak misalkan ya kan. Sebelum pastikan disto itu sampai ke patok langsung ya. Nah, makanya saya sarankan langsung pakai meteran. Misalkan nyepit-nyepit di cepitan, nggak bisa dipakai GPS geodetik di belakang. Nah, itu harus pakai meteran, dikontrol. Tarik meteran, meskipun harus manjat nih misalkan, ada kandang misalkan, harus merosot ke kandang gitu, nggak masalah. Itulah petugas ukur sejati ya, kayak gitu. Nggak takut kotor, nggak takut hujan, pokoknya itu makanan sehari-hari ya. Itu pelayanan publik itu namanya, pelayanan masyarakat. Kita harus bagus dalam melayani masyarakat gitu ya. Nah, misalkan kalau kita
sama tetangga berbatasan nggak akur ya kan, tolong mediasi dulu sama perangkat desa, jangan sampai nggak akur ya. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih yang sudah komen ya kan, sudah saya baca dan saya jawab. Nah ini komentar yang saya jawab pakai video ya, contohnya seperti ini. Mudah-mudahan ke sobat danang surveyor yang lain kalau mau komentar silahkan komentar, insya Allah saya jawab. Kalau enggak saya jawab langsung, saya jawab pakai video seperti ini ya, jadi biar lebih jelas. Kalau butuh penjelasan seperti ini berarti itu video itu pertanyaan yang harus detail saya jawab. Enggak, saya takut kalau saya jawab pakai ketikan takut salah paham gitu, takut salah arti ya nanti gitu ya kan. Jadi dengan video seperti ini mudah-mudahan semua sobat danang surveyor paham tentang pakai apa sih mengukurnya. Yang diukur itu bangunan apa tanahnya, yang tercantum di sertifikat itu luas bangunan apa tanahnya ya. Sudah terjawab di video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu dengan saya di video-video saya berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya manusia biasa. Kalau salah hilaf saya mohon maaf ya. Saya danang surveyor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.